Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 alasan utama kenapa investor pemula itu sering mengalami kegagalan. Berikut penjabarannya. Yang pertama, tidak paham konsep dasar tentang saham. Orang yang sebagai investor pemula biasanya tidak paham dengan konsep dasar tentang saham. Kenapa saya bilang demikian? Karena biasanya orang cara mengenal dunia saham itu dari dengar dari teman, dari dengar dari YouTube, atau dari baca-bacaan iklan di artikel yang dia baca. Nah, tidak paham konsep dasar tentang saham tapi langsung masukkan uang untuk berinvestasi, akhirnya dia akan membeli saham dengan asal-asalan. Dia akan membeli saham suatu perusahaan tanpa melalui proses-proses analisa yang benar dan tepat untuk membuat dia jadi untung di investasinya. Nah, karena kekurangan pemahaman tentang konsep dasar inilah kenapa banyak investor pemula yang pada akhirnya mengalami kerugian. Tapi bukan berarti kita kalau mengalami kerugian kita harus frustasi terus. Aku nggak cocok menjadi investor saham. Nggak juga, karena investor saham terbaik di Indonesia sekalipun yang paling terkenal dan melegenda, Bapak Lo Keng Hong, di awal-awal karir investasi sahamnya dia mengalami kegagalan. Kalau kalian sudah kenal Pak Lo Keng Hong dan sering dengar ceritanya, pasti kalian tahu beliau pernah mengalami kegagalan dalam proses investasinya. Berapa tahun, dari 89 beliau cerita sampai 92 itu kan dia banyak gagal terus itu kan. Dia gagal di saham Astra Grafia, dia gagal di saham Gajah Surya Multifinance. Jadi bukan berarti kalau kalian gagal di awal atau rugi, kalian langsung mencam atau melabel diri sebagai bukan seorang investor yang berhasil di masa depan. Belum tentu. Saya pun juga di awal-awalnya ada mengalami kerugian, tapi sedikit. Nah, saran saya sebagai investor pemula, masukkanlah uang yang untuk kalian siapkan sebagai dana investasi kalian, tapi sedikit dulu. Contoh misalnya 500.000 dulu atau 1 juta dulu. Anggap aja itu sebagai bahan pelajaran. Tapi alangkah baiknya, seperti kata pepatah, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Kurang memahami cara menganalisa saham berakibat fatal untuk proses kita menentukan saham yang mau kita investasikan. Nah, jadi begitu banyak daftar riwayat perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita investasikan, ada sekitar 700-an lebih sekarang. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan dan kita nggak tahu cara menganalisanya, bisa-bisa kita terjebak pada ilusi asal investasi dan pasti untung. Nah, asalkan nunggu waktu yang lama, kita terjebak pada hal tersebut. Karena yang pertama kita belum tahu konsep dasar tentang saham, yang kedua kita nggak tahu cara menganalisa saham itu gimana. Itulah yang mengakibatkan banyak investor pemula menyerah karena kurang memahami ilmu analisanya. Kalau udah paham ilmu analisanya, orang yang udah ngerti analisa nggak perlu lagi pendapat influencer harus rekomendasi saham ini. Enggak, dia udah bisa sendiri karena dia sudah yakin dengan analisanya. Yang paling penting adalah memahami akar caranya gimana. Nah, disitulah kita belajar dari Pak Lo Keng Hong, dari
buku-buku yang kita beli di Gramedia, dari buku-buku Warren Buffett. Dari situlah kita belajar tentang bagaimana cara menganalisa saham. Yang ketiga adalah tidak sabar. Jangankan investor pemula, orang yang udah berinvestasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aja kadang masih kena di penyakit ini. Dan itu 90% dari investor di Indonesia, kata Pak Lo Keng Hong, kebanyakan gak sabaran atau trader, pemain jangka pendek atau menengah, bukan jangka panjang. Sebetulnya kalau kita memahami kata investasi itu sendiri dan mampu memaknainya secara dalam, itu kan artinya modal yang kita tempatkan untuk suatu usaha, dan kita harus sabar menunggu usaha itu bertumbuh dan berkembang hingga keuntungannya nanti baru terasa di hari yang mendatang. Pada dasarnya konsepnya itu ya, kalau kata Peter Lynch, investasi jangka panjang itu bisa dikatakan minimal 5 tahun, lanjut 10 tahun, 15, 20 kan. Jadi tapi apakah kita harus terus seperti itu? Enggak juga, enggak harus kaku 5 tahun, 10 tahun, enggak juga. Tergantung kita target harga jual dan harga kita lepas saham itu di berapa gitu kalau menurut saya. Kalau kita target dan udah kita hitung-hitungan kita bakal ya kalau udah capai untung 80% saya akan jual. Bisa juga. Jadi tergantung kita, tapi pada dasarnya penyakit rata-rata semua investor itu nggak sabaran. Karena ketika dia lihat udah hijau, potensi gain 20%, 30%, jadi mau cepat-cepat mau jual untuk merealisasikan keuntungannya itu. Nah, bukan berarti ini penyakit dialami pemula juga. Banyak investor yang udah lama juga jadi seorang investor mengalami penyakit ini. Ini hal yang wajar. Karena ini bicara tentang psikologi kan kita ngeliat. Makanya kalau kata Warren Buffett, jangan sering-sering lihat sahamnya kalau lagi turun ataupun lagi naik. Ya pastikan aja, cek secara berkala aja, kayak laporan kuartal keluar cek, nah gitu. Tapi memang sulit ini, saya akui, saya juga sering nggak sabaran. Tapi kita harus belajar sama-sama. Yang keempat adalah kurang paham istilah-istilah akuntansi. Mau nggak mau, kalau kita nanti sudah jadi investor, kita harus sedikit paham minimal tentang istilah-istilah dasar akuntansi yang sering disebutkan di laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan. Misal, ekuitas. Apa itu ekuitas? Kalau kita nggak paham apa itu ekuitas, gimana mungkin kita bisa ngerti tentang posisi keuangan perusahaan ini sedang mengalami kebangkrutan atau keberhasilan. Kita nggak tahu apa arti ekuitas. Kita nggak tahu apa arti modal kerja. Ekuitas, uang yang digunakan perusahaan untuk diputar kembali untuk menjalankan usahanya itu. Bisa untuk ekspansi, bisa untuk penambahan modal kerja atau membuka pengembangan di sektor-sektor yang baru. Nah, kalau kita nggak paham itu, apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu aset lancar, apa itu price earning ratio, apa itu price to book value, apa itu dividen. Nah, kita nggak ngerti istilah-istilah itu, kacau kita kalau sebagai seorang investor. Jadi kita harus paham apa itu, dan gak harus sesuai definisi di Google atau di buku, enggak. Ya kita paham intinya aja. Contoh, dividen. Apa itu dividen? Kalau penjabaran secara kata-katanya kan panjang. Ya singkat aja kalau kita cara dividen itu apa? Dividen itu uang yang diterima oleh investor sebagai bentuk balas jasa perusahaan sebagian dari labanya. Nah, jadi hak kita untuk sebagai investor untuk mendapatkan dividen sebetulnya.
pembagian hasil laba sepersekian persen dari laba yang diterima oleh perusahaan. Tapi kan nggak semua perusahaan juga bagi dividen. Nah itu yang harus kita pahami. Yang kelima, ikut-ikutan kawan dan ikut-ikutan influencer saja. Jadi kalau kita mau investasi, misalnya dibilang kawan kita, ih hari ini saham PTBA bagi dividen 30% dividen yieldnya dari harga. Loh, kalau kita main masuk aja, oke, aku ikut lah. Bener juga kata Skon itu, gini, ikut masuk di saham PTBA tanpa melalui proses analisa kita sendiri. Ujung-ujungnya kalau saham perusahaannya turun, ambruk, kita gak punya dasar logika di dalam pikiran kita untuk bertahan ataupun keluar dari saham tersebut. Jadi ketika kita ikut-ikutan, kita nggak paham alasan kita masuk ke suatu tempat tersebut. Jadi akarnya nggak kuat dalam alasan kita untuk membeli saham tersebut. Oke, segitu aja untuk kali ini. Semoga kita investor-investor yang masih kampungan ini mau belajar lagi lebih lanjut dan terus belajar sehingga kita bisa jadi minimal seperti ya hampir menyentuh kalau kemauan. Terima kasih.